Pertandingan panas antara Indonesia melawan Malaysia akhirnya benar-benar terjadi malam tadi. Laga yang penuh tensi itu seakan menjadi pertaruhan harga diri bagi kedua negara. Namun sayang, pertandingan harus berakhir imbang tanpa pemenang. Skor yang tak berubah hingga peluit akhir ditiup wasit membuat stadion sempat terdiam, namun bukan tanpa reaksi. Meski laga berakhir imbang, nasib kedua tim justru sangat berbeda. Indonesia tetap melenggang ke babak semifinal, sementara Malaysia harus menerima kenyataan pahit. Mereka tersingkir setelah kalah bersaing dengan Filipina yang secara mengejutkan justru akan menemani Garuda Muda ke fase berikutnya. Kegagalan Malaysia jelas memancing reaksi dari para supporter. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika fans Indonesia menyanyikan lagu sindiran di tribun stadion. Sebuah chant yang seolah menjadi pelepasan emosi, sekaligus pesan bahwa rivalitas ini lebih dari sekadar skor. Di sisi lain, hasil ini menjadi catatan penting bagi pelatih Indonesia Gerald van den Burg. Meskipun timnya berhasil lolos, performa para pemain belum sepenuhnya meyakinkan. Banyak celah yang perlu segera dibenahi sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh di semifinal nanti. Sementara itu, dari kubu Malaysia, kekecewaan datang bukan hanya dari fans, tapi juga dari para legenda. Salah satunya legenda mereka Safi Salih yang kesal dengan negaranya. Salah satunya secara terbuka mengkritik pendekatan permainan Harimau Malaya yang dinilai terlalu pasif. Mereka dianggap kehilangan semangat menyerang, memilih bermain bertahan, dan hanya mengandalkan serangan balik sejak menit awal. Sesuatu yang sangat disayangkan, mengingat laga ini adalah ajang pembuktian. Kini, Indonesia melangkah maju, namun tak boleh lengah. Sementara Malaysia harus pulang dengan kepala tertunduk, membawa pulang banyak pekerjaan rumah dan refleksi mendalam. Lantas menarik untuk disimak, dan inilah ungkapan legenda Malaysia Safi Salih setelah melihat Malaysia dipulangkan Indonesia di semifinal dan hanya bermain bertahan sejak awal laga melawan Indonesia. Ya, di pertandingan terakhir grup A, tensi langsung memuncak. Indonesia harus berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, Malaysia. Duel klasik Asia Tenggara ini bukan sekadar soal 3 poin, tapi juga soal harga diri dan gengsi dua negara yang tak pernah ingin kalah satu sama lain. Untungnya, skenario pertandingan sedikit berpihak pada Indonesia. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk mengunci tiket ke babak semifinal. Sebaliknya, beban berat justru ada di pundak Malaysia. Harimau Malaya wajib menang dengan selisih minimal 3 gol jika ingin lolos. Sebuah misi yang hampir mustahil, terlebih laga dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, markas Garuda yang selalu jadi neraka bagi lawan. Atmosfer panas, sorak supporter yang membahana, dan tekanan mental jelas jadi tantangan tersendiri bagi Malaysia. Tapi meski peluang mereka tipis, bukan berarti mereka menyerah begitu saja. Malaysia tetap tampil dengan ambisi besar, mencoba memberikan kejutan di tengah euforia tuan rumah. Karena dalam sepak bola, apapun bisa terjadi dalam 90 menit. Akhirnya, laga yang dinanti-nanti pun dimulai. Indonesia kontra Malaysia, pertandingan penuh gengsi yang tak hanya soal sepak bola, tapi juga soal sejarah, rivalitas, dan kebanggaan. Sebagai tuan rumah, tim Garuda tampil agresif sejak menit pertama. Tekanan demi tekanan dilancarkan ke lini pertahanan Malaysia, berharap bisa mencetak gol cepat dan mengamankan jalan ke semifinal. Sayangnya, peluang demi peluang yang tercipta belum mampu dikonversi menjadi gol. Penyelesaian akhir yang kurang tajam masih menjadi masalah, ditambah barisan belakang Malaysia yang tampil disiplin dan solid. Sementara itu, Malaysia justru memilih strategi bertahan. Mereka menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik cepat. Namun, taktik ini terbaca dengan baik oleh lini belakang Indonesia yang tampil tenang dan sigap mengantisipasi. Meski begitu, Harimau Malaya sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, walau pada akhirnya tetap gagal menembus jala gawang Garuda. Pertarungan sengit terus berlangsung hingga menit akhir, namun tak ada gol yang tercipta. Skor kacamata 0-0 menjadi hasil akhir dari duel panas ini. Meski imbang, hasil ini justru menguntungkan Indonesia. Mereka berhasil mengamankan posisi puncak grup A, disusul oleh Filipina yang di laga lain sukses mengalahkan Brunei Darussalam. Sebuah akhir yang manis bagi Garuda Muda meski masih menyisakan banyak catatan sebelum melangkah ke babak semifinal.
Ya, dengan hasil imbang ini Indonesia resmi mengunci posisi puncak grup A dan berhak melaju ke babak semifinal. Sebaliknya, Malaysia harus angkat koper lebih cepat. Mereka gagal bersaing, bukan hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan Filipina, yang secara mengejutkan justru mengunci 1 tiket semifinal lainnya. Dalam 3 pertandingan yang dijalani, Malaysia hanya mampu mencatat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil yang jelas tak cukup untuk menjaga asa mereka bertahan di turnamen ini. Tersingkirnya Malaysia langsung disambut sorak-sorai dari fans Indonesia yang memadati Stadion GBK. Euforia pun memuncak saat para supporter Garuda menyanyikan chant sindiran, yang salah satunya menyebut bahwa Upin Ipin harus pulang, sebuah sindiran bernada satire yang langsung viral menyindir kegagalan Harimau Malaya dengan gaya khas supporter tanah air. Di sisi lain, pelatih Indonesia, Gerald Vandenberg, tampak kurang puas dengan penampilan anak asuhnya meski berhasil lolos. Di beberapa momen pertandingan, ia terlihat frustrasi di pinggir lapangan, bahkan sempat memarahi para pemainnya karena beberapa peluang emas justru terbuang sia-sia. Hal ini bukan tanpa alasan, statistik menunjukkan dominasi Indonesia begitu kentara. Mereka menguasai 69% penguasaan bola dan melepaskan total 11 tembakan, namun hanya 3 yang tepat sasaran, tanpa satupun yang berbuah gol. Meski kecewa, pelatih asal Belanda itu tetap memberikan apresiasi atas kerja keras James Schrijven dan kawan-kawan. Menurutnya, meski hanya punya waktu 3 hari untuk persiapan, para pemain tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. Ipin, ya, di sisi lain, rasa kecewa juga datang dari tokoh sepak bola Malaysia sendiri. Legenda Harimau Malaya, Safi Salih, tak bisa menyembunyikan kekesalannya usai melihat performa timnas negaranya saat melawan Indonesia. Menurut Safi, strategi bermain bertahan sejak awal adalah keputusan yang keliru, terlebih ketika Malaysia sedang butuh kemenangan besar untuk bisa lolos ke semifinal. Saya benar-benar kecewa. Kita sedang dalam situasi genting, butuh 3 gol, tapi malah memilih bertahan dan menunggu. Ini bukan waktunya bermain aman, ujar Safi dalam sebuah wawancara usai pertandingan. Lebih menyakitkan lagi, Malaysia harus tersingkir bukan oleh tim lemah, melainkan oleh rival bebuyutan mereka, Indonesia. Sebuah hasil yang terasa pahit, karena bukan hanya gagal melaju, tapi juga dipulangkan oleh negara yang selama ini jadi lawan klasik dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Safi pun berharap kegagalan ini menjadi tamparan keras bagi federasi dan pelatih. Menurutnya, Malaysia butuh mentalitas menyerang, bukan rasa takut jika ingin kembali disegani di level regional. Dipulangkan oleh rival adalah luka yang dalam, tapi lebih parah lagi kalau kita kalah karena tidak berani mengambil risiko. Tutupnya, ya, dengan lolosnya Indonesia ke babak semifinal, kini Garuda Muda tinggal menanti hasil akhir dari grup lain. Namun menurut kabar yang beredar, lawan Indonesia kemungkinan besar adalah Thailand, tim yang dikenal punya kualitas dan mental juara di kawasan ASEAN. Pertemuan ini tentu akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Sebab, meski berhasil lolos dari fase grup tanpa kekalahan, tekanan sebenarnya justru baru akan dimulai di babak semifinal. Thailand bersama Vietnam selama ini dianggap sebagai rival utama Indonesia dalam peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Sebagai pendukung setia, tentu kita berharap agar permainan Indonesia di laga berikutnya bisa lebih tajam, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Karena hanya dengan performa terbaiklah kemenangan demi kemenangan bisa kembali diraih. Jadi, itulah ungkapan penuh kekecewaan dari legenda Malaysia, Safi Salih, setelah menyaksikan tim negaranya dipulangkan oleh Indonesia di fase grup Piala AFF U23. Bukan hanya soal kekalahan, tapi juga tentang cara bermain yang menurutnya jauh dari karakter Harimau Malaya. Bagaimana mungkin kita butuh menang besar, tapi malah bermain bertahan sejak awal? Ucap Safi dengan nada kesal. Baginya, tersingkir oleh rival bebuyutan seperti Indonesia adalah luka yang mendalam.
Namun, yang lebih menyakitkan adalah ketika Malaysia terlihat tidak punya keberanian untuk menyerang dan mengambil risiko. Sebuah tamparan keras bagi sepak bola Malaysia, sekaligus penegasan bahwa jika ingin bangkit, mereka harus bermain dengan nyali, bukan dengan rasa takut. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!